Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa kembali belajar di rumah bersama Ustadz Ustadzah kelas 3 SD Al-Mutakin. Baik anak-anak, dalam kesempatan kali ini Ustadzah berkesempatan untuk mengajarkan kepada kalian mata pelajaran bahasa Indonesia tema 1 subtema 1 dengan judul ciri-ciri makhluk hidup. Sebelumnya kalian pasti pernah mempelajarinya. Nah, untuk lebih lanjut Ustadzah akan buka Ustadzah akan buka tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ya. Ciri-ciri makhluk hidup dalam kesempatan kali ini yang dipelajari dalam kelas 3 cuma ada 5. Cuma supaya kalian tahu, Ustadzah akan menampilkan semuanya ya. Tapi ini 6 saja yang dipelajari. Baik, ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yaitu bergerak. Nah, hewan bergerak bermacam-macam. Bisa dengan melompat, bisa dengan terbang, bisa dengan berenang. Nah, semuanya ini memiliki alat gerak masing-masing. Kalau hewan bisa bergerak menggunakan kakinya. Kalau contohnya kijang, contohnya sapi, contohnya ayam. Dia bergerak menggunakan kedua kakinya. Kemudian burung bergerak menggunakan apa? Bergerak menggunakan sayapnya. Sedangkan ikan bergerak dengan apa? Siripnya. Pintar. Kemudian tumbuhan. Bagaimana geraknya tumbuhan, Ustadzah? Apakah bergerak ketika kena angin? Bukan anak-anak. Bergeraknya tumbuhan itu ketika contohnya akarnya menembus tanah. Ataupun pada saat bunganya mekar. Tumbuhan itu bergerak. Baik. Selanjutnya, ini pengertian dari bergerak. Bergerak adalah berpindah posisi dari posisi semula. Bergerak tidak hanya dilakukan oleh manusia dan hewan loh, namun juga dilakukan oleh seluruh makhluk hidup termasuk tanaman, bakteri, alga, virus, jamur bergerak untuk mencari makannya. Bergerak untuk melindungi dirinya, dan bergerak untuk mencari pasangannya. Makhluk itu bisa bergerak karena mereka memiliki yang namanya alat gerak. Nah, dan itu semua sudah ada di Al-Quran, yaitu di surat apa? Surat Hud dan surat An-Nur. Nah, kalian baca di situ ya. Dan tidak satupun makhluk bergerak atau bernyawa, melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu di Lauh Mahfuz. Dan sudah ada di Al-Quran ayat An-Nur ayat 45. Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya, sebagian berjalan dengan 2 kaki, dan berjalan dengan 4 kaki. Allah menceritakan apa yang dikenakinya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, hewan apa yang bergerak dengan perut anak-anak? Ayo, coba tebak. Tepat. Yaitu cacing. Kemudian apa lagi? Bekicot. Nah, dia bergerak dengan perut. Ciri yang kedua yaitu bernafas. Apa itu pengertian bernafas? Kamu lihat di sini, manusia bernafas.
Ini gambar apa ini? Gambar paus atau hiu. Nah, dia menyemburkan ke udara. Bernapas. Kemudian yang bawah apa? Yang bawah adalah sel. Tumbuhan juga bernapas. Dan bagaimana mengetahui tumbuhan bernapas? Coba kamu bungkus tumbuhan tersebut. Nah, di situ kelihatan ada plastik. Ternyata di dalam plastik ini ada butir-butir air. Nah, itu berarti bernapas mengeluarkan uap air dan membutuhkan oksigen. Kita lihat dulu penjelasannya. Nah, semua makhluk hidup bernapas. Arti bernapas yaitu menghirup oksigen, nama lainnya adalah O2, dan mengeluarkan karbon dioksida, nama lainnya adalah, nama ilmiahnya CO2. Oksigen dibutuhkan untuk membakar makanan agar bisa menjadi energi. Energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Bagaimana reaksinya? Nah, ini ada C6H12O6 plus oksigen sama dengan energi dan uap air serta karbon dioksida. Ayo, apa itu C6H12O6? C6H12O6 adalah, ada yang tahu? Iya, karbohidrat. Makhluk hidup bernapas mempunyai alat pernafasan. Nah, macam-macam tadi alat pernafasannya. Kalau ikan apa? Ikan menggunakan insang, manusia menggunakan hidung, kemudian ada yang bernapas dengan kulit. Ayo coba hewan apa yang bernapas dengan kulit? Tahu? Apa ya Ustazah? Nah, yang benar adalah apa? Kata. Ketika dia berada di air, pada saat menjadi kecebong dia pada saat dia di air dia bernapas, kecebongnya bernapas dengan insang, kemudian pada saat dia menjadi kata muda dia bernapas dengan kulitnya. Selanjutnya adalah makan. Apa itu makan? Apa tujuannya kita makan? Coba makan. Kalau kalian tidak makan, apa yang kalian rasakan? Ya, lapar bukan? Lemes bukan? Ya pasti. Sakit perut katanya. Oke. Apa sih makan itu sebenarnya? Gunanya makan itu untuk apa? Setiap makhluk hidup pasti membutuhkan makan agar mendapatkan energi. Makhluk hidup makan, mencari makan dengan memangsa karena tidak dapat membuat makanan sendiri. Tidak dapat memakan sendiri disebut hewan heterotrof. Apa hewan heterotrof itu? Dia membutuhkan makhluk hidup yang lain. Sedangkan tumbuhan membuat makanannya sendiri. Dengan proses apa tumbuhan memakan makanan sendiri? Dengan proses fotosintesis. Nah, disebut dengan hewan autotrof. Selanjutnya, ciri yang ketiga yaitu tumbuh dan berkembang. Tahu gambar apa ini? Ini adalah gambar biji yang sedang tumbuh perlahan-lahan menjadi sebuah tanaman. Nah, kamu pada saat dulu dilahirkan, apakah bisa langsung berjalan? Tentu saja tidak. Kamu dari bayi, kemudian ke anak-anak, ke remaja, ke dewasa, dan nanti akan menjadi tua. Ini yang dinamakan tumbuh dan berkembang. Oke, tumbuh bertambah ukuran, tinggi, berat, volume, dan bersifat irreversible. Irreversible itu tergantung lingkungan. Nah, sedangkan kalau berkembang, proses bertambahnya dewasa. Organ reproduksinya sudah matang. Berkembang bisa juga kemampuan kalian dalam dalam berperilaku. Misalnya saat
Kalian kecil, kalian masih membutuhkan orang tua. Misalnya pada saat bayi kamu nggak mungkin bisa makan sendiri. Artinya kamu masih disuapi oleh orang tua. Nah, ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran ternyata. Di dalam surat Ar-Rum ayat 54. Dan Allah, Dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu berubah, dia menciptakan yang dikehendakinya, dan dia yang maha mengetahui, maha kuasa. Oke, kita lanjutkan ciri-ciri makhluk hidup berikutnya. Peka terhadap rangsang. Coba dilihat di sini, ini adalah gambar apa? Ini adalah gambar putri malu. Ketika disentuh, tanaman ini akan menguncup. Nah, kemudian ini nama. Ini namanya apa ya? Termelon. Kok termelon apa ini? Ini adalah binatang. Bila disentuh, terenggiling. Dia apa? Bila disentuh, dia akan melingkarkan tubuhnya. Sama dengan kalian. Ketika dingin, kalian juga akan merasa kedinginan. Nah, baik, peka terhadap rangsang atau nama lainnya adalah iritabilitas. Makhluk hidup mampu menanggapi rangsang dari luar dan dalam. Hewan peka terhadap rangsang memiliki alat indera. Alat indera itu biasanya contohnya mata. Kalau kita lihat cahaya yang silau, mata kita mesti menyipit ya. Kemudian sentuhan, kita akan peka ketika disentuh oleh suhu panas ataupun suhu tinggi, dingin, ataupun benda-benda yang tajam. Selanjutnya, berkembang biak. Lihat ini ada macan, ada ayam mempunyai anak, macan berkembang biak. Ada kucing. Nah, ini singa, dia berkembang biak dengan melahirkan karena dia hewan mamalia. Artinya dia menyusui anaknya ya. Kemudian di sini ada hewan yang bertelur. Apa contohnya? Bertelur adalah ayam, anak ayam. Kemudian ada hewan kucing melahirkan, dan ada tumbuhan rebung kembang biak. Apa berkembang biak itu? Berkembang biak itu bereproduksi, di mana menghasilkan keturunan agar tujuannya tidak punah. Kemudian bereproduksi sesuai dengan ayat Al-Quran Asy-Syura ayat 11. Dan Allah menciptakan langit dan bumi, menjadikan kamu dari jenismu kamu sendiri, berpasang-pasangan seperti binatang, berkembang biak, dan manusia juga. Tidak satupun yang serupa dengan dia. Dia yang maha melihat dan maha mendengar. Berkembang biak dilakukan secara dua, yaitu vegetatif dan generatif. Vegetatif itu secara tidak kawin. Kalau generatif adalah secara kawin. Selanjutnya adalah mengeluarkan zat sisa. Mengeluarkan zat sisa ini artinya kalau manusia mengeluarkan zat sisa dengan mengeluarkan kotoran, mengeluarkan air seni, ataupun mengeluarkan keringat. Kemudian kalau hewan mengeluarkan zat sisa juga ya, di gambar ini. Nah, apa alatnya? Ada ginjal untuk hewan, ada paru-paru, ada kulit, ada hati. Kalau pada tumbuhan dengan stomata dan lentisel. Baik, itu saja yang bisa Ustazah berikan untuk pelajaran subtema 1 kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat.
Mudah-mudahan bermanfaat. Ustadzah akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Jaga kesehatan, tetap di rumah, selalu memakai masker. Dengan bacaan alhamdulillah, Ustadzah tutup pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.